Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni P. Andini, Prodi D3 Kebidanan semester 5 dari Universitas Qomarul Huda Badarudin Bagu. Jadi video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Kesehatan Masyarakat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pencatatan dan pelaporan. Jadi pencatatan adalah kegiatan atau proses pendokumentasian suatu aktivitas dalam bentuk tulisan. Pencatatan dilakukan di atas kerja, diskus, pita nama, dan pita film. Bentuk catatan ini berupa tulisan, kemudian grafik, gambar, dan juga suara. Sedangkan setiap yang akan dilakukan diakhiri dengan pelaporan. Jadi, laporan adalah catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya yang disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tersebut. Disimpulkan bahwa pencatatan dan pelaporan merupakan yang pertama suatu kegiatan mencatat dengan berbagai alat atau media tentang data kesehatan yang diperlukan sehingga terwujud tulisan yang bisa dibaca dan dipahami. Kemudian yang kedua, salah satu kegiatan administrasi kesehatan yang harus dikerjakan dan dipertanggungjawabkan oleh petugas kesehatan. Nah, yang ketiga, kumpulan informasi kegiatan upaya pelayanan kesehatan yang berfungsi sebagai alat atau sarana komunikasi antar petugas kesehatan. Selanjutnya, tujuan dari pencatatan dan pelaporan kesehatan masyarakat. Di sini ada tujuan umum dan juga tujuan khusus. Tujuan umumnya, sistem pencatatan dan pelaporan terpadu atau SP2TP bertujuan agar semua hasil kegiatan puskesmas di dalam maupun di luar gedung dapat dicatat serta dilaporkan ke tahap selanjutnya sesuai dengan kebutuhan secara benar, berkala, dan teratur guna menunjang kepengelolaan upaya kesehatan masyarakat. Kemudian tujuan khususnya tercatatnya semua data hasil kegiatan puskesmas sesuai kebutuhan secara benar, berkelanjutan, dan juga teratur. Kemudian terlaporkannya data ke jenjang administrasi berikutnya sesuai kebutuhan dengan menggunakan format yang telah ditetapi secara benar, berkelanjutan, dan juga teratur. Selanjutnya mengenai ruang lingkup pencatatan dan pelaporan kesehatan masyarakat. Di sini mencakup pemerintah pusat atau Departemen Kesehatan, institusi pelayanan kesehatan, dan institusi pendidikan kesehatan. Kemudian pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota. Kemudian swasta, terutama institusi pelayanan kesehatan, dan yang terakhir organisasi-organisasi profesi di bidang kesehatan. Selanjutnya, pelaksanaan pencatatan dan pelaporan. Nah, semua kegiatan pokok baik di dalam maupun di luar gedung puskesmas seperti pustu, bidan desa harus dicatat. Selanjutnya mengenai pelaporan kesehatan masyarakat. Jadi, laporan harus disampaikan ke orang lain atau pihak lain. Proses laporan dilakukan tertulis. Manfaat laporan meliputi pertanggungjawaban otentik tentang pelaksanaan kegiatan atau bukti hukum, bahan pelayanan, bahan penyusunan rencana dan evaluasi, serta bahan untuk penelitian. Selanjutnya, kegiatan pencatatan dan pelaporan. Kegiatan pencatatan dan pelaporan di sini ada 6. Yang pertama, mentabulasi data upaya kesehatan yang dilakukan. Apa itu mentabulasi? Jadi, mentabulasi ini adalah membuat tabel-tabel yang berisi data upaya kesehatan yang akan dilakukan. Selanjutnya, yang kedua, mengkompilasi data dari puskesmas dan menyusun kartu indeks. Jadi, mengkompilasi ini adalah proses untuk menyusun data. Nah, yang ketiga, menyajikan dalam bentuk narasi, tabel, grafik sesuai kebutuhan, melakukan berbagai perhitung-hitungan dengan menggunakan data demonitor. Yang kelima, melakukan analisa kebutuhan, pemenuhan intervensi, serta perencanaan di masa mendatang. Yang keenam,
membuat peta wilayah puskesmas termasuk sarana kesehatan. Selanjutnya, pemanfaatan pencatatan dan pelaporan kesehatan khusus penyakit. Nah, di sini saya ambil contoh penyakit menular yaitu HIV. HIV merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh masuknya virus HIV ke dalam tubuh melalui hubungan seksual atau seks bebas. Tujuan program ini untuk mencegah terjadinya penularan dan menurunkan angka kematian di masyarakat akibat HIV. Dari hasil pencatatan dan pelaporan yang dilakukan, maka akan didapatkan data jumlah kasus HIV yang ada di suatu masyarakat. Dari data tersebut, petugas kesehatan dapat menemukan solusi atau pemecahan masalah tindakan yang akan dilakukan selanjutnya sehingga tujuan dari program P2M HIV ini dapat tercapai. Nah, di sini ada alur proses mengenai pencatatan dan pelaporan penyakit menular. Yang pertama, pelaksanaan program. Setelah pelaksanaan program akan dilakukan kegiatan program puskesmas. Nah, dari kegiatan program puskesmas kemudian akan dilaksanakan program pencatatan kegiatan. Nah, dari pelaksanaan program pencatatan kegiatan selanjutnya akan ada hasil pencatatan yang disampaikan kepada pemegang program. Selanjutnya, dari hasil pencatatan akan ada pemegang program dan pelaksanaan program pembuatan laporan. Setelah itu, laporan yang sudah ada akan disampaikan kepada kepala puskesmas. Selanjutnya mengenai pemanfaatan pencatatan dan pelaporan atau PTM, penyakit tidak menular. Di sini ada alur pencatatan dan pelaporan. Yang pertama, puskesmas mengambil data dari Posbindu, kemudian puskesmas melaporkan ke Dinkes kabupaten atau kota. Nah, Dinkes kabupaten atau kota mengambil data dari UPT atau KKP dan juga rumah sakit dan lab. Nah, data yang telah diambil oleh Dinkes kabupaten atau kota kemudian akan dilaporkan ke Dinkes provinsi. Setelah dilaporkan di Dinkes provinsi akan melaporkan data-data tersebut ke Kementerian Kesehatan. Nah, setelah Dinkes provinsi melaporkan data ke Kementerian Kesehatan, kemudian Kementerian Kesehatan akan membuat suatu program dan akan melaporkannya ke Dinkes provinsi, kemudian Dinkes kabupaten kota, kemudian puskesmas, dan ke Posbindu atau PTM. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.